Aji mumpung, Mason Mount dapat momentum emas di Manchester United. Manchester United merekrut Mason Mount dari Chelsea pada Juli 2023 dengan ekspektasi besar. Transfer bernilai 60 juta pounds itu diyakini sebagai langkah penting untuk membangun kembali kekuatan lini tengah. Mount saat itu datang sebagai prioritas utama dan dipercaya mengenakan nomor punggung ikonik di Old Trafford. Pengalamannya sebagai pemenang Liga Champions dan statusnya sebagai pemain kunci Inggris memberikan keyakinan bahwa ia akan menjadi fondasi baru di tim. 2 gelar pemain terbaik musim di Chelsea juga memperkuat reputasinya sebagai gelandang modern yang komplit. Namun, perjalanan di Manchester tidak berjalan sebaik yang dibayangkan sejak awal. Rentetan cedera membuat kontribusinya jauh dari konsisten. 2 tahun berlalu, Mount lebih sering berada di pinggiran skuad dibanding menjadi figur sentral. Kini, situasi mulai berubah setelah kebangkitan performanya dalam beberapa laga terakhir. Mount mencatat 2 gol dalam 3 pertandingan terakhir, tanda jelas bahwa ia mulai kembali menemukan ritme permainan. Perubahan ini terjadi setelah ia berjuang melewati masa sulit sejak kedatangannya di Manchester pada 2023. Pergantian manajer ke Ruben Amorim menjadi titik balik penting dalam proses pemulihannya. Amorim menggunakan Mount secara hati-hati, kemungkinan untuk menjaga kebugarannya setelah periode cedera berkepanjangan. Dari 15 laga liga, ia baru memulai 7 di antaranya. Meski demikian, jumlah menit bermain yang mendekati setengah dari total tersedia menunjukkan adanya kepercayaan bertahap. Dengan sistem 3-4-3 yang menjadi ciri khas Amorim, Mount memiliki fleksibilitas untuk tampil sebagai gelandang serang atau false nine. Peran ini membuka ruang baginya untuk kembali bersaing dalam komposisi inti. Keadaan skuad juga membuat peluang Mount semakin besar. Absennya beberapa pemain kunci mempercepat kebutuhan rotasi, memungkinkan dirinya tampil lebih sering dalam beberapa pekan ke depan. Manchester United kehilangan sejumlah pemain akibat keikutsertaan mereka di Piala Afrika. Bryan Mbeumo dan Amad Diallo menjadi 2 nama terpenting yang akan absen dalam periode kompetitif. Keduanya sedang berada dalam performa baik dan menjadi unsur vital pada sisi sayap. Absennya mereka bisa berlangsung hingga 6 atau 7 pertandingan liga jika tim nasional masing-masing mencapai final. Kondisi ini memberikan ruang bermain yang luas bagi Mount dan beberapa pemain lain yang bersaing di posisi serupa. Selain keduanya, Nusair Mazraoui juga harus bergabung dengan tim nasional Maroko. Dampak berlapis ini membuat Amorim harus mengatur ulang keseimbangan tim. Dalam konteks ini, Mount menjadi salah satu opsi paling fleksibel yang dapat mengisi beberapa peran berbeda. Jika ia mampu memanfaatkan menit bermain tambahan selama periode AFCN, Mount berpeluang besar memperkuat posisinya di tim utama. Situasi ini dapat menentukan arah kariernya di Manchester United untuk jangka panjang. Manchester United makin mendekati 4 besar Liga Inggris. Manajer Ruben Amorim ogah lihat-lihat klasemen. Minta setan merah fokus menang di tiap laga. Kemenangan Manchester United atas tuan rumah Wolves 4-1 di lanjutan Liga Inggris Selasa 9-11 mengantarkan mereka naik ke peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris sementara. MU kumpulkan 25 poin dari 15 laga. Manchester United hanya berjarak minus 1 poin dari Crystal Palace di peringkat ke-4. Walau nyatanya, peringkat ke-7 sampai ke-10 juga berpeluang geser Palace karena selisih tidak lebih dari 3 poin. Manchester United memetik 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan cuma sekali kalah dari 5 laga terakhirnya. Kans menembus 4 besar terbuka lebar. Manajer Ruben Amorim ogah lihat-lihat klasemen. Amorim meminta pasukannya untuk fokus di tiap laga untuk meraih kemenangan. Tidak berarti apa-apa, ujarnya ketika ditanya dekati 4 besar, seperti dilansir dari BBC. Yang terpenting, kami tidak kehilangan poin dari tiap laga. Kami fokus untuk terus menang, tegasnya. Manchester United akan jalani 4 laga di Liga Inggris pada sisa Desember ini. Mereka akan hadapi Bournemouth, Aston Villa,
Newcastle United, dan Wolves. Ruben Amorim meminta timnya fokus untuk lebih klinis di depan gawang. Percuma bikin banyak peluang kalau akhirnya tidak bisa jadi gol dan gagal menang. Kami sebenarnya bermain bagus di beberapa laga terakhir. Namun yang jadi pembeda adalah soal peluang yang tercipta, apakah jadi gol atau tidak, ungkapnya. Kami harus memaksimalkan tiap peluang. Juga tidak hanya soal bikin gol, melainkan soal menjaga keunggulan. Tutup pria asal Portugal tersebut. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Di balik kesulitan Manchester United, Bruno Fernandes main salah posisi. Performa Bruno Fernandes kembali menjadi bahan perbincangan di tengah naik turunnya Manchester United musim ini. Meski tetap berperan besar melalui gol dan assist, sang kapten disebut menghadapi masalah mendasar terkait cara ia memimpin permainan tim. Tekanan pada Fernandes muncul seiring kritik yang diarahkan kepadanya atas hasil-hasil inkonsisten MU. Patrice Evra, mantan bek kiri United, menjadi salah satu sosok yang menyoroti peran Fernandes. Menurutnya, kontribusi besar sang gelandang tidak menutup masalah kontrol permainan yang seharusnya lebih ia pegang. Kritik ini muncul di tengah kenyataan bahwa Fernandes kerap tampil di berbagai area, bukan hanya posisi idealnya di lini tengah. Musim ini Fernandes menghadapi sorotan tajam, meski sebelumnya ia menolak tawaran besar dari Liga Arab Saudi untuk tetap membela Manchester United. Kontribusinya tetap signifikan dengan keterlibatan dalam 10 dari 26 gol MU di Premier League. Biar begitu, Evra menilai ada persoalan utama dalam cara Fernandes bermain. Ia melihat pergerakan sang kapten yang kerap berada di berbagai area justru mengurangi kemampuannya mengendalikan ritme tim. Evra menilai gaya permainan tersebut membuat Fernandes keluar dari posisi alaminya. Dalam wawancaranya, Evra menekankan perbedaan gaya kepemimpinan dan menyampaikan pandangannya secara langsung. Selalu sensitif ketika membicarakan Bruno, ini semua tergantung apa yang orang anggap sebagai kapten sejati. Soal kapten, terkadang Anda bisa punya seseorang seperti Roy Keane atau tipe yang berbeda. Bruno memberikan assist dan mencetak gol, itu tidak pernah jadi masalah. Masalah bagi saya adalah bagaimana ia mengontrol tim dan tempo ketika ia menguasai bola. Evra juga menyoroti kecenderungan Fernandes untuk tampil di seluruh lapangan. Anda tidak bisa memberitahu saya di posisi mana ia bermain, karena ia ada di mana-mana. Terkadang sebagai kapten, Anda mungkin ingin melakukan lebih banyak dan pada akhirnya Anda bahkan tidak berada di posisi yang seharusnya. Di sisi lain, United tidak akan berada di posisi mereka sekarang jika Bruno tidak bermain. Evra menegaskan bahwa ia tidak keberatan dengan status Fernandes sebagai kapten. Namun ia mengingatkan bagaimana perubahan peran bisa mempengaruhi pemain, mencontohkan situasi Harry Maguire pada 2023. Setelah ban kapten dicabut oleh Erik ten Hag, Maguire justru tampil lebih lepas dan berkembang. Evra menilai Maguire mendapatkan manfaat dari hilangnya beban kepemimpinan. Performa sang bek meningkat 2 musim terakhir, terutama setelah ia menyesuaikan diri dengan sistem 3 bek di bawah Ruben Amorim. Maguire juga memberi kontribusi langsung lewat 6 gol sejak musim lalu. Gol-gol tersebut termasuk kemenangan pertama United di Anfield dalam 10 tahun, serta penentu kemenangan dramatis melawan Lyon di Liga Eropa.